Well, hello everyone. Welcome back again to the class and good evening, Francis. Good evening. Hi bro, good evening. Alright. Mm, How are you today, Francis? Fine, thank you. And you? Yeah, Alhamdulillah, I've been better. So now I can run the class. I'm so happy that I can run the class and meet you all again here, Francis. Yeah, I'm so sorry because yesterday I couldn't run the class because I was getting sick. Gak tahu lemes aja kemarin teman-teman karena batuk juga jadi pulang kehujanan kayak. So that the class I mean like yesterday class handled by Sis Vera. So by the way, how was the class with Sis Vera? Did you enjoy it, Francis? Yeah, enjoy Yes. it just like yours. Okay, I see. So yeah, I'm so happy to hear that you can enjoy the class with Sis Vera. Terutama kayaknya kemarin ada yang komen nih kayak gitu. Kayak, aduh, kenapa ya saya nggak join hari ini yang kayak yang bro-bro nih. Karena ketemu Sis ya. Okay, so Francis, maybe without further ado, while waiting for the others, we're going to Itu start the baru class suara. today. So let's open it our class by praying together. Praying begin. All right, finished. Thank you so much, Francis. So we would like to start the lesson today. And here, yeah. Check, check. Is my voice audible, Francis? Yeah, Ah, Wait, but here I think it's a little bit lagging, yeah. Yep. Hey, so hello, partners. Welcome to the class. Here it's already our eighth meeting, and today we are talking about articles. Oke, dalam kurung di sini berupa dan juga the dan penambahan ses ya, penambahan s dalam bentuk plural dan um, singular noun kayak gitu nantinya teman-teman. Oke, so what is article sih sebenarnya apa sih arti artikel? Artikel itu dalam bahasa Indonesia adalah kata sandang teman-teman. What is the function? Fungsinya adalah untuk mendefinisikan kata benda yang ingin kita sebutkan dalam bahasa Inggris kayak gitu, Francis. Jadi kita untuk menyebutkan kata benda itu perlu yang namanya artikel ya, Francis, dalam bahasa Inggris. Misalkan I read a book atau I read the book. Apa bedanya bro ya? So itu yang akan kita pelajari hari ini. Apa aja perbedaannya kayak gitu ya, teman-teman ya. Okay, so we're going to jump into the following slide first. Here, our today's goals. We can understand article for words when we read. Jadi kita bisa memahami kata sandang ya teman-teman untuk kata-kata setiap kata yang kita temui ketika kita membaca, write and communicate in English, menulis dan juga berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya artikel itu adalah kata sandang, kata yang berguna atau ya kata yang berguna untuk mendefinisikan kata benda ketika kita ingin menyebutkannya dalam bahasa Inggris kayak gitu teman-teman. Penggunaan contohnya pakai ke atau en dan juga atau pakai the pilihannya kayak gitu. Dan en kan teman-teman kemarin sudah mengetahui perbedaannya kapan kita pakai kapan kita pakai en. Sebenarnya itu fungsinya sama, teman-teman. Hanya bedanya adalah ketika kata bendanya apa yang ingin kita sebutkan, bunyinya seperti apa, jadi kita pakai bunyinya apa, kita pakainya en, kayak gitu ya teman-teman ya. Dan jadi perbandingannya adalah sekarang pakai en atau pakai the. Jadi kapan nih pakainya, kayak gitu, Francis. Lesson here. Penggunaan artikel en ini jadi satu ya, pilih salah satu nanti dipilih salah satu sesuai dengan katanya dan juga the. Jadi kapan kita menggunakan en atau pakai the, teman-teman seperti itu. Kata sandang or as we know in English is article. Dan en dipakai untuk menyatakan, jadi fungsinya itu dipakai untuk menyatakan kata benda yang belum diketahui atau belum ditentukan, belum terdefinisikan, teman-teman kayak gitu.
Jadi ketika kita ingin menyebutkan suatu kata benda ya dalam bahasa Inggris dan bendanya itu kita sendiri masih belum tahu pasti apa, maksudnya bentuknya seperti apa, kepastiannya itu seperti apa. Nah, maka kita pakainya "e". Atau ketika lawan bicara kita tidak mengetahui, kita sudah mengetahui nih bentuk bendanya seperti apa, pastinya seperti apa, tetapi lawan bicara kita tidak mengetahui benda itu, maka kita pakainya artikel "e" dan "en", teman-teman, ya. Dan sebaliknya, sedangkan the digunakan untuk menyatakan kata benda yang benar-benar telah diketahui dan telah ditentukan. Jika teman-teman sudah ingin menyebutkan kata benda dan teman-teman sudah mengetahui kata bendanya, kemudian lawan bicaranya juga tahu benda yang teman-teman maksud itu, maka kita menggunakan artikel "e" dan "the", seperti itu teman-teman. Tapi pengecualian, penggunaan "e" dan "en" itu teman-teman berlaku pada benda yang ingin teman-teman sebutkan dan bendanya itu singular atau tunggal. Jadi kalau bendanya tunggal yang ingin teman-teman sebutkan itu, maka kita pakainya artikel "e" dan "en". Tetapi kalau bendanya itu sudah lebih dari satu, tidak perlu pakai "e" dan "en", tapi kita langsung menambahkan "s" saja untuk ke bendanya. Karena dalam bentuk plural kayak gitu ya, Francis ya. Oke, so kita lihat dalam contoh kalimat nih teman-teman. Oke, so let's do the dialogue here, Francis. Mari kita coba. So I'm going to be Rudy dan mungkin teman-teman akan jadi Emily-nya ya, Francis. Jadi kita coba sambil practice our speaking, teman-teman. Oke, jadi saya akan jadi Rudy-nya, teman-teman yang jadi Emily-nya. Oke. Okay, so let's start it. Hi, Emily. Where do you work? Hello, Hello, Rudy. Rudy. I Hello. work I at a Hello, Rudy. restaurant. I work a restaurant. Okay. Do you like working there? No, No, I Oh, I don't. don't. The Restaurant doesn't pay restaurant doesn't pay very well. good money. I need to make good make money. I need to money. make a good You money. need a better job. Oke, sekarang kita bahas di sini teman-teman. Note-nya nih, artikel the digunakan setelah sama-sama mengetahui konteks noun-nya atau kata bendanya, yaitu restoran. Yuk kita bahas sekarang. Hi Emily, where do you work? Oke, halo, hi Emily, kamu kerja di mana? Kayak gitu ya. Halo Rudy, I work at a restaurant. Saya bekerja di sebuah restoran. Di mana, kenapa di sini pakainya si Emily itu pakainya a restaurant? Karena dia mendefinisikan kata bendanya ini ya, bahwasannya yang tahu baru Emily saja, teman-teman. Oke, jadi tempat kerjanya ini yang tahu cuman Emily doang sebelumnya. Rudy belum tahu, tapi setelah dia mengatakan itu, akhirnya Rudy kan jadi tahu tuh kalau dia kerjanya di restoran. Kemudian ditanyain lagi, do you like working there? Kamu suka nggak kerja di sana? Emily menjawab, no, I don't. Enggak, aku nggak suka, kayak gitu. The restaurant, karena konteksnya sekarang si Rudy sudah tahu bahwasannya Emily bekerja di sebuah restoran, walaupun belum tahu nama restorannya apa, tapi kan sudah tahu tempat kerjanya ya, teman-teman. Maka di sini Emily sudah menyebutkannya menggunakan artikel the, di mana the restoran ini merujuk pada restoran yang tadi disebutkan Emily di awal kayak gitu teman-teman. Jadi udah tahu nih sekarang Rudy nih bahwasannya Emily bekerja di sebuah restoran, makanya si Emily-nya pakainya the di sini teman-teman. Doesn't pay very well. Jadi restoran tersebut tuh nggak membayarku dengan baik kayak gitu, dengan layak kayak gitu teman-teman. But I need to make a good money. Tapi aku perlu banyak uang, perlu mengumpulkan uang kayak gitu ya. Terus Rudy kasih saran, you need a better job. Di mana kamu memerlukan atau kamu perlu sebuah pekerjaan yang lebih baik. Ya, di mana di sini yang tahu pekerjaan lebih baik definisinya atau terkaannya itu cuma Rudy aja. Sedangkan Emily kan masih belum tahu jenis pekerjaan yang lebih baik itu apa, teman-teman, kayak gitu. So, di sini jadi penggunaan e dan the kayak gitu, bro. Terus ada yang nanya misalkan nih, Bro ya, kalau misalkan di sini yang no I don't ini teman-teman, si Emily mengungkapkannya pakai e lagi boleh nggak? Boleh teman-teman. Tetapi nantinya dalam konteks pembicaraan ini, restoran yang disebutkan pertama oleh si Emily dengan restoran yang disebutkan Emily di kalimat ini, teman-teman, itu artinya akan menjadi restoran yang berbeda, teman-teman.
Oke. Nanti jadi konteksnya nih kayak I have a book. A book color is red. Nah, misalkan contohnya seperti itu, teman-teman. Artinya, buku yang saya miliki dengan buku yang saya sebutkan berwarna merah itu beda buku, teman-teman. Sedangkan kalau saya pakainya the book is red, itu artinya saya merujuk pada buku yang saya miliki itu tadi, teman-teman. Nah, jadi itu adalah penggunaan a dan the di sini, friends. Oke, so coba kita lihat untuk selanjutnya sekarang. Masih ada the next day-nya harinya nih, teman-teman. Oke, sekarang teman-teman jadi Rudy-nya, saya yang jadi Emily-nya. Come on, let's start it, Francis. Emily, have you got a Have new you job? got a new job? Have you got a new job? Okay, yes, I have. I've got a job as a customer service at a Best Buy. Do you like Do working you with like working Do with you Best like Buy? work with Best Best Buy? Buy? Okay, yeah, the job is pretty good. It pays me well. Glad to Glad hear Glad to hear that. that you like the Job. job. Oke, Here. nah di Glad sini to ini contoh hear. keduanya, teman-teman. Here. Ketika keduanya Here. sudah mengerti konteks jobnya, barulah mereka menggunakan kata the. Ya, konteks jobnya sudah tahu nih di sini, teman-teman. Yuk kita bahas. Emily, have you got a job? Sudahkah kamu mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru yang mana mungkin di pikirannya itu pekerjaan barunya itu Rudy yang tahu, teman-teman. Misalkan pekerjaan barunya Rudy mengiranya sebagai seorang guru, misalkan, teman-teman. Di mana cuma Rudy yang tahu, nggak tahu tebakannya si Emily, nggak tahu tebakannya si Rudy ini. Oke. Kemudian di sini Emily menjawab, "Yeah, I have. Ya, aku udah nemuin yang baru kok." Kayak gitu. Pekerjaannya ya maksudnya ya. I've got a job as a customer service at a Best Buy. Jadi aku sudah mendapatkan sebuah pekerjaan baru, di mana pekerjaan baru ini yang tahu kan cuma Emily aja. Rudy kan belum tahu pekerjaan barunya apa, teman-teman. Makanya Emily pakainya artikel a branches kayak gitu. Dan kemudian, do you like working there? Do you like working with Best Buy? Kamu suka nggak kerja bersama Best Buy? Ya, kayak gitu. Ya, aku suka. The job is pretty good. It pays me well. Pekerjaannya cukup bagus dan dia membayarku dengan baik, dengan layak kayak gitu, teman-teman. Pekerjaannya artinya mengacu atau kembali ke pekerjaan yang disebutkan oleh si Emily tadi sebagai apa? Sebagai customer service at a Best Buy kayak gitu, teman-teman. Karena kan sudah artinya ingin merujuk ke pekerjaan yang disebutkan itu tadi, bukan pekerjaan baru lagi ya, teman-teman ya. Artinya kalau di sini nanti pakainya a job is pretty good, pekerjaan as a customer service dengan pekerjaan yang ada di sini berbeda nanti ya, teman-teman. Jenis pekerjaannya. Makanya kita perlu menggantinya dengan the. Kemudian, karena Rudy sudah tahu pekerjaannya, so glad to hear that you like the job. The job-nya maksudnya pekerjaan yang dia sebagai customer service itu, teman-teman. Jadi, itu adalah cara penggunaan a dan the, kayak gitu, Francis, untuk mendefinisikannya. Oke, sampai di sini untuk penggunaan a dan the dulu, teman-teman. Ada yang dibingungkan nggak, Francis? Silahkan. Is it clear, Francis? Clear. Clear ya. Oke. So if it's clear. Nah, di sini kan tadi saya sampaikan bahwasannya ketika memang bendanya atau benda yang ingin kita sebutkan itu cuma satu, maka kita perlu artikel e dan en, atau en ya untuk benda yang belum terdefinisikan, tapi cuma satu. Tapi kalau bendanya lebih dari satu, bro ya, kan kita nggak boleh pakai e sama en, karena kan hubungannya itu mendefinisikan sebuah juga. Iya. Jadi kita perlu nggak ada kalanya untuk menyebutkan benda yang belum terdefinisikan tanpa ada e dan en. Yaitu ketika bendanya lebih dari satu atau plural, Francis. Contohnya seperti apa? Ini teman-teman. Contohnya di slide selanjutnya. Oke, see the dialogue ini. Oke, coba yuk kita coba lagi. I'm going to be the daughter, then you are going to be the mom, Francis. Teman-teman, ibunya, saya anaknya ya. Okay, let's start it, Francis. Sweetie, I'm going to Apples. Apple. Can I go with you, Mom? No, you need to stay stay at and home watch and your watch little your father. little brother. All right.
Then next. Can you help me to Sweetie, can you help me to apples? peel the I want apples? to I want to make make some apple some pie. apple pie. Wow, the apples look so fresh. Gitu teman-teman. Nah, Francis, first of all, before I talk more and explain more about penggunaannya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita practice dialog kayak itu atau cara kita buat conversation, we have to show our apa ya, that we are excited kayak gitu teman-teman. Kan nggak mungkin kita praktek kayak gitu. Misalkan, sweetie, I am going to buy apples. Ya, it's not going to be interesting kayak gitu teman-teman. Nggak akan menarik. Jadi kita harus lebih, we have to be more expressive kayak gitu teman-teman. Jadi biar lebih enak untuk didengar kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita bahas di sini teman-teman. I am going to buy apples. Di sini apelnya itu belum terdefinisikan di mana apelnya itu yang tahu cuman ibunya saja. Tapi karena apelnya lebih dari satu, maka nggak usah pakai e atau en. Jadi langsung disebutkan apelnya itu ditambah s aja karena kan bentuknya plural. Ya artinya tapi di sini masih apelnya belum terdefinisikan, Francis. Kemudian ditambahkan di sini, can you help me to peel the apples? Bisa nggak kamu bantu ibu untuk mengupas apelnya atau apel tersebut? Di mana apel yang dimaksud di sini itu merujuk pada apel yang tadi ibu sebutkan ketika ibu pengen beli apel itu, teman-teman. Jadi kalau untuk bendanya yang lebih dari satu, untuk walaupun bendanya belum terdefinisikan, kita tidak perlu memerlukan, kenapa jadi slip tongue ya? Kita tidak memerlukan yang namanya artikel e dan en karena memang bendanya lebih dari satu teman-teman kayak gitu ya. Tapi kalau sudah terdefinisikan pastinya walaupun lebih dari satu akan ada akan ada de nantinya teman-teman. Dan bendanya tetap bentuknya plural kayak gitu, Francis. Ya, artinya di sini kan apelnya apel yang merujuk yang tadi dibeli. Kemudian wow, the apple looks so fresh. Apelnya maksudnya apelnya yang ibunya beli itu tadi, yang mana dia disuruh buat ngupas, makanya dia pakainya the di sini. Oke, dear Francis, sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Silahkan. No, No. Oke, clear ya, Francis ya. Oke, jadi nanti teman-teman kalau ingin dalam conversation menyebutkan suatu kata benda, kita lihat dulu konteksnya. Ketika lawan bicara kita itu memang sudah tahu benda yang kita maksud, ya boleh langsung pakai the aja teman-teman. Tapi kalau lawan bicara kita belum mengetahui kata benda yang kita maksud, maka nantinya kita memerlukan yang namanya artikel berupa e atau an atau bahkan nggak perlu tapi ditambah s untuk benda yang plural kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, misalkan nih kayak gini, Francis. Oke, saya langsung, Francis. Do you enjoy the class yesterday? Oh, sorry, did you enjoy the class yesterday? Kan maksudnya saya menganggap teman-teman sama-sama tahu bahwasannya kelasnya yaitu yang kelas yang biasanya kita jalankan tapi kemarin kayak gitu teman-teman. Jadi makanya saya langsung pakainya the class kayak gitu, Francis. Oke, jadi kelas yang usual kita jalankan aja. Jadi boleh langsung pakai the itu boleh teman-teman. Kita lihat dulu konteks orang yang kita ajak bicara atau orang yang kita ceritakan suatu cerita itu mereka mengetahui atau tidak tentang benda yang kita ingin sebutkan. Oke. Kalau mereka nggak tahu berarti kita pakai e atau en atau untuk benda yang lebih dari satu kita nggak usah pakai e dan en, langsung sebutkan pluralnya dengan tambahan s. Ya, kemudian untuk menyebutkannya lagi, di mana merujuk kepada kata benda yang tadi kita sebutkan di awal yang pendengarnya tidak tahu, maka kita pakainya the, teman-teman. So, this one ya, Francis about penggunaan e dan the. Kalau kayak gitu kita coba bahas di sini, Francis. Okay, usually we put as to determine a noun in a plural form. Biasanya, teman-teman, kita menambahkan atau meletakkan s di akhir untuk menentukan sebuah kata benda dengan bentuk yang jamak atau lebih dari satu. Biasanya kayak tadi, apple jadi apples, book jadi books, kayak gitu ya teman-teman. Itu untuk menandakan bahwasannya bendanya lebih dari satu, kayak gitu.
But here are some exceptions. Di sini ada beberapa pengecualian. Jadi dalam bahasa Inggris itu yang beraturan dan tidak beraturan tidak hanya kata kerja, tapi juga kata benda itu ada bentuk beraturan dan tidak beraturan. Oke. Nah, kalau kata benda yang beraturan itu artinya perubahan dari singular ke plural atau dari bentuk tunggal ke bentuk jamaknya itu dengan menambahkan s saja, teman-teman. Oke, contohnya kayak tadi apple jadi apples, books jadi books, book jadi books. Oke, nah itu menambahkan s saja, teman-teman. Tetapi the opposite, lawannya, irregular nouns atau kata kerja yang tidak beraturan, perubahan dari bentuk tunggal ke bentuk pluralnya atau jamaknya itu berubah, teman-teman. Jadi dia nggak boleh ditambah s aja, tapi dia berubah bentuknya, teman-teman, seperti itu. Contohnya di sini. Itu kotaknya kok sama-sama irregular ya? Emang irregular semua di sini sih bentuknya. Oh, tak kira satunya ya reguler. Yang reguler kan tinggal ditambahkan S aja sih. Jadi ini cuma exception-nya aja. Jadi selain ini ya pakai reguler semua kayak gitu sis. Oke. So then here di sini. Kalau yang pertama ada wanita. Wanita itu bahasa Inggrisnya woman. Seorang wanita berarti a woman. Kalau dua wanita itu sudah nggak boleh pakai two women, Francis, tapi dibacanya adalah two women. Two women. Nah, ini bacanya ini woman, yang pakai I ini woman, yang ini adalah women. Women, ya teman-teman, seperti itu. Dan kemudian selanjutnya, di sini kalau laki-laki atau pria. Pria kalau satu itu berarti man atau a man. Oke. Berarti kalau tiga pria, teman-teman. Gimana tuh? Ya, bacanya three men. Men, ya teman-teman. Three men. Okay. Very nice. Dan kemudian kalau anak-anak, teman-teman. Kalau satu anak, saya punya satu anak. I have a child. Saya punya 10 anak, bukan I have a child. Tapi saya punya 10 anak. Gimana tuh, Francis? Bahasa Inggrisnya. I have 10 children. Ya, I have 10 children. Ingat ya, hati-hati ya teman-teman. Kalau satu itu pakainya child. Tapi kalau banyak itu bukan children, tapi children. Seperti itu ya. Okay. Then the next one, Francis. Orang-orang. Orang satu itu pakainya one person. There is one person in this room. Kalau ada 44 orang di room ini, berarti gimana tuh teman-teman? 4 people. 44. Ada 44 orang. It's 44 people. 44 Oke, people. be careful. Kalau artinya untuk bilang ada, kalau adanya itu cuma satu, there is. Tapi kalau lebih dari satu kan sudah pakai there are. Berarti there are. 44 people. Ya, there are 44 people. Bukan lagi pakainya There is. bukan pakai there is, bukan pakai there are 44 persons lagi, teman-teman. Tapi bentuknya sudah berubah. Kayak gitu ya, Francis. And the next one. Di sini, gigi kalau satu itu teman-teman tooth. Ya, Francis. Tapi kalau gigi lebih dari satu, itu pakainya adalah teeth, teman-teman. Oke. Jadi kalau sikat gigi kan nggak mungkin brush tooth, Francis, tapi brush teeth. Kan sikat gigi itu gigi untuk gigi semuanya, bukan cuma masing-masing gigi beda sikat kan kayak gitu kan. Oke. Oke, so jadinya seperti itu. Kemudian kalau kaki. Kaki feet itu adalah kaki bagian bawah ya, teman-teman, dari ankle atau dari mata kaki ke bawah itu feet namanya. Oke. So di sini kalau kaki satu, kaki misalkan bagian kaki bawah itu sebelah kanan aja, berarti right foot. Oke. Berarti left foot. Kayak gitu, Francis. Tapi kalau dua-duanya, misalkan dua kaki, berarti two feet, teman-teman. Bukan two foots. Kayak gitu ya, Francis. Itu adalah. So you have to be careful dengan exception-nya ini.
Then the next one. Di sini ada yaitu angsa. Angsa kalau satu itu goose. Berarti kalau seekor angsa gimana, Francis? A goose. Ya, so be careful. It's a goose, not a goose ya, teman-teman ya. Oke. So a goose. Agus sedih banget. Oke. Sekarang ada lagi yang lain nggak? Yang ini, yang satunya yang Agus sad meresahkan. boy. Untung. Oke. Kayak menyala, wih, kayak gitu. Oke. So, a goose. Ya, kalau seekor angsa itu a goose. Kalau 5 angsa berarti teman-teman. 5 geese. Ya, 5 geese. 5 geese. Jadi itu. Ini caranya gimana biar ingat ya? Harus diingat-ingat atau dihafal teman-teman, mau nggak mau. Karena pengecualian cuma ini. Selain yang pengecualian ini ya tinggal ditambahkan SES atau penambahan S aja gitu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kalau tikus. Tikus kalau satu itu mouse atau a mouse ya. Kalau misalkan tikusnya lebih dari satu, bukan 3 mouses tapi 3 mice kayak gitu, Francis. Oke. Kalau misalkan ada 17 tikus, gimana tuh teman-teman? 17 mice. 17 mice, nggak perlu mices ya, nggak perlu ya. Oke. So selanjutnya di sini, Francis, if we are going to talk about lembu. Lembu ya, teman-teman. Lembu sometimes you can go dengan buffalo, itu sama aja sih sebenarnya. Oke, hanya perbedaan dari tingkat jenisnya aja. Kalau kau itu? Kalau kau sapi. Kalau kau saya sih. Kau and I. What different oxen and cow? Beda sis, kan sapi sama lembu ini kan kayak mirip dengan kerbau kayak gitu sis. Iya, jadi kalau ya sebenarnya kalau secara look sebenarnya hampir sama sih, kayak nggak ada perbedaan yang signifikan kayak gitu. Hanya perbedaan nama aja ya teman-teman ya. Dan bagaimana fungsinya, kan nggak ada lembu perah, kan nggak ada teman-teman. Adanya sapi perah. Nggak tahu ya kalau emang ada kah lembu perah yang pernah teman-teman temukan mungkin. Oke, so kemudian kalau satu lembu itu an fox ya, karena kan dia diawali dengan an ox, teman-teman, sorry. An ox, karena kan dia bunyinya diawali dengan vowel, berarti pakainya an ox. Oke, berarti kalau misalkan 2 lembu, teman-teman, gimana tuh? 2 Oxen. Ya, 2 oxen. Oke, so I like this one. Oke, selanjutnya di sini teman-teman, kita punya ikan. Ikan itu tetap ya, Francis, bentuknya antara plural sama singularnya, atau jamak dan tunggal dan juga jamaknya itu sama. Jadi satu ikan ya, satu ikan itu one fish atau one fish. Kalau 10 ikan sama, pakainya 10 fish kayak gitu, Francis. Tapi pernah nggak teman-teman menemukan kata yang ada kata fishes-nya, Francis? Ada yang pernah menemukan mungkin? fishes. Fishes ditambah es dia, fishes. teman-teman. Ada yang pernah menemukan nggak? Baca atau mendengar kayak gitu? Fishes. Pernah. Oke. Ketawanya cuman Dia itu nggak salah, teman-teman. Kenapa di sini ikan itu dari bentuk singular dan pluralnya itu masih sama, pakainya fish aja, bukan fishes? Karena tergantung ikannya sih lebih tepatnya, teman-teman. Kalau kita menangkap misalkan 10 ikan dengan jenis ikan yang sama, misalkan ikannya ikan tongkol kayak gitu, teman-teman. 10 ikan ikan tongkol semua. Berarti pakainya tetap fish, 10 fish kayak gitu, Francis. Tetapi kalau kita mendapatkan misalkan 3 ikan, 3 ikan ini masing-masing jenisnya berbeda, baru kita boleh pakai fishes, teman-teman. Jadi harus lihat jenisnya. Kalau sudah 2 jenis yang berbeda aja ikannya, boleh kita pakai fishes. Tapi kalau menangkap beberapa ikan, walaupun jumlahnya ribuan, tapi ikannya itu masih dengan satu jenis yang sama, berarti pakainya tetap fish. Tapi kalau menangkap hanya 3 ikan atau 2 ikan tapi jenisnya berbeda, baru kita pakainya fishes.
ditambah es. Kayak gitu ya, Branches ya. Oke. Selanjutnya di sini kita pakai domba. Domba itu sheep, teman-teman. Untuk bentuk pluralnya sama, tetap pakai sheep. Jadi satu domba a sheep atau one sheep. Kalau 100 domba, Branches, gimana tuh? I have 100 sheep. Ya, I have 100 sheep atau 100 sheep aja kayak gitu, ya. Jadi dia nggak berubah. Kalau ini nggak ada, walaupun jenis atau apapun nggak ada, teman-teman. Tetap domba, tetap pakai sheep, nggak ada sheepes kayak gitu ya, teman-teman. Cuman yang ada kayak gitu cuman ikan aja. Oke, selanjutnya di sini ada rusa. Rusa kalau satu itu deer, kalau lebih dari satu sama tetap deer. Bukan deer ya, deer kayak gitu. Kalau deer nanti tulisannya dear, teman-teman, yang artinya sayang atau kepada, teman-teman. Then the next one di sini jamur. Jamur itu kita pakainya adalah fungus. Oke. Oke. Kadang kita pakainya apa, teman-teman? Kalau jamur itu? Mushroom. Ya, mushroom. Oke. So kalau ini lebih ke jamur secara general. In a scientific, dalam scientificnya ya, dalam ilmiahnya. Jamur itu ini jamur yang jamur ilmiah itu ya, teman-teman. Kalau jamur itu, teman-teman, jamurnya cuma satu, itu pakainya fungus. A fungus. Tapi kalau lebih dari satu, itu a fungi. 10 fungi. Kayak gitu, Francis. Kemudian, kalau kita mau pakai alumni. Sebagai alumni. Kalau satu, itu alumnus. Kalau lebih dari satu, itu pakainya alumna. Bacanya alumna. Berarti ada 12 alumni. Berarti gimana tuh? 12 alumni. Yeah, 12 alumni. Okay, that's very good. Then the next one ada kaktus. Kaktus itu kalau satu cactus. Kayak cactus. Nah, tapi kalau lebih dari satu itu cacti, teman-teman. Kayak gitu ya. Silabus, silabus itu rencana pembelajaran ya, teman-teman. Silabus. Nah, kalau satu itu syllabus, oke. Tapi kalau lebih dari satu itu syllabi. Syllabi. Dan selanjutnya kurikulum. Kurikulum itu kalau satu kurikulum berarti a curriculum. Tapi kalau lebih dari satu, curricula. Curricula. Dan the next one kita ada bakteri. Bakteri itu adalah bacterium. Jadi a bacterium. Tapi kalau lebih dari satu, 2 bacteria. 10 bacteria. Gitu, teman-teman. Jadi ini aja pengecualiannya untuk irregular noun, di mana bentuknya itu antara singular dan pluralnya itu berbeda atau bahkan sama. Sedangkan kalau yang selain yang ada di sini, berarti masuknya regular noun tinggal ditambah s saja untuk pluralnya. Kayak gitu, teman-teman. Okay, here, do you have any question, Francis? Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? No. Clear ya, Francis ya? Okay, let me Yes. share it in our chat ya, Francis. Mungkin teman-teman bisa download di chatnya nanti. Okay. Kak, Ya, Bro. Kalau sakit gigi berarti kalau cuma satu yang sakit atau gimana? iya. Berarti kan tapi istilahnya pakainya toothache. Toothache itu udah pakai istilah, sis. Berarti bukan secara menyeluruh. Memang kan giginya beberapa satu aja kan kayak gitu. Tapi kalau sakit gigi ya nggak boleh pakai titik, nggak tetap pakai toothache karena istilahnya memang sudah pakai toothache kayak gitu, sis. Jadi bukan titik, nggak bisa dirubah karena jumlah giginya yang sakit banyak kayak gitu enggak. Jadi tetap pakai toothache. Gigi ya. Itu, sis. So, any else? Ada lagi, teman-teman? No? If no, we're going to this one. Let's make a dialogue using this one, Francis. Okay, so teman-teman sekarang boleh practice about this one ya. I would like to share about di sini, teman-teman. Saya akan tentukan topiknya buat teman-teman biar bisa practice speakingnya. Okay, so ini topiknya, teman-teman. Telling
telling about atau kayak gini deh. What are your favorite favorite things or stuffs? And ini teman-teman. Jadi ini adalah pertanyaannya, apa aja nih benda-benda favoritnya? Karena saya sudah menentukan pertanyaannya menggunakan what are, artinya teman-teman harus menyebutkan benda atau barang yang teman-teman favoritkan itu lebih dari satu, nggak boleh hanya satu. Paling nggak minimal dua lah, teman-teman. Kalau mau tiga, empat boleh. Kita pakai template yang waktu itu pernah saya kirimkan itu ya, tentang ketika kita bercerita tentang angka, teman-teman. Okay, so these are the topics. What are your favorite things? I have blah 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 things or stuffs. Misalkan three or two kayak gitu. Oke, misal first apa kayak gitu teman-teman. Dengan fungsinya juga ya, Francis. Okay, so here is the topic. Sebentar, saya screenshot dulu, and we're going to jump into the background room and you practice it. Oke, sebentar, sorry, salah nih, hilang, ketutupan. Oke, di sini. Oke, so practice saja teman-teman walaupun ada dominan bahasa Indonesia, that's really okay. Nanti dicoba untuk teman-teman yang mungkin masih kesulitan untuk ngomong bahasa Inggrisnya, nggak perlu minder teman-teman. Akan dibantu dengan teman-teman yang lain yang mungkin bisa lebih dari teman-teman. Jadi diambil baiknya aja, jangan karena mereka lebih bagus dan lebih lancar, teman-teman jadi kayak insecure sendiri kayak gitu ya. You don't need to do that. We are practicing and learning together here. Kita belajar dan juga berlatih bareng-bareng di sini. Okay, so let me invite you to go to the breakout room, Francis. Okay, so di sini I have opened the breakout room, teman-teman bisa langsung masuk ke breakout roomnya and start the discussion. Nanti langsung aja di jam 9 kita akan kembali ke main room lagi. Have a nice discussion ya, Francis ya. Silakan bisa segera masuk untuk teman-teman yang masih di main room bisa segera masuk ke breakout roomnya. Halo Francis yang masih di main room bisa segera masuk ke breakout roomnya. Hello Francis yang masih di main room, do you have any problem to join the breakout room?
Right, so we wait for the others first ya. Kita tunggu yang lain dulu teman-teman. Oke. Halo. 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 Oke, sebentar. Bro Yahya, Kenapa sis? kasih tip biar kita pede bicara sama orang. Because sometimes I know what the pronunciation ya, but I want to talk to something. Not easy, nervous or like that lah. Okay, so the first key, and the one and only key, I think it's only speak up, Francis. Jadi yang pertama adalah speak up kayak gitu teman-teman. I realize that gak semua orang itu mudah, tapi tetap aja bro ya saya itu kayak nervous atau apa kayak gitu teman-teman. Saya tahu something that make you that disturb or distract your mind. Why you don't want to say some words kayak gitu ya to your friends? Karena teman-teman takut salah atau teman-teman takut Ya, ngalah grammarnya dan lain sebagainya. You don't need to think about this one first sebenarnya teman-teman. Kita anggap semua teman-teman kita di sini itu sama. Walaupun mereka secara speaking itu lebih baik daripada atau lebih lancar, justru teman-teman you have to know the way how to utilize them. Bagaimana cara memanfaatkan mereka. Ini bukan dalam tanda kutip memanfaatkan dalam hal buruk ya. Kita memanfaatkan ambil baiknya aja enggak teman-teman. Karena memang kita lagi ada di fase dan juga di kelompok di mana kita saling mendukung buat belajar kayak gitu teman-teman. So jadi teman-teman make a mistake itu ya, that's totally fine kayak gitu. Buat salah itu benar-benar nggak apa-apa teman-teman. So that I say to you, teman-teman dominan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Kita biasakan dulu untuk mengucapkan sedikit banyak kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi walaupun dominan bahasa Indonesia nggak apa-apa. Itu agar teman-teman terbiasa terlebih dahulu. Dan yang satu mindset yang perlu teman-teman tanamkan, kenapa teman-teman, saya sudah bro pengen coba ngomong kayak gitu, tapi saya malu aja. Satu mindset yang perlu teman-teman tanamkan, bersikap bodoh amat terhadap kemampuan orang lain untuk saat ini ya. Oke, jadi kemampuan orang lain disisihkan dulu teman-teman. Anggap bahwasannya teman-teman semua yang belajar di sini itu mulai dari satu titik yang sama. Kayak gitu, Francis. Jadi ya nantinya teman-teman dengan berpikir itu teman-teman akan oh dia sama kok belajar kayak saya, jadi saya nggak perlu minder kepada mereka kayak gitu teman-teman. Jadi ya teman-teman silakan aja, sebenarnya buat salah itu sangat-sangat nggak apa-apa teman-teman untuk belajar kayak gitu. Iya, Karena iya. kalau kita nggak mau mencoba justru kita nggak akan tahu kan nanti kemajuan kita gimana, improve kita gimana kayak gitu. Jadi sisa sebenarnya ya kayak sebenarnya dicoba aja nggak apa-apa buat ngomong. Untuk awalnya memang susah sih buat ngelawan rasa nervous itu sis kayak gitu, tapi perlahan-perlahan kita paksa Enggak, jadi gini Bro Yahya, Mhm. setiap hari saya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Saya tahu Oke. mereka bicara apa, aku paham, I know. Tapi untuk saya tahu kata-kata yang akan saya keluarkan dalam otak saya tahu. Tapi untuk keluar di mulut saya itu susah, itu kenapa ya? Susah karena takut apa gimana tuh? Mungkin ya, kayak Iya, karena ya pasti ya itu jelas sih. kawan bicara. Kebanyakan itu sih memang sih Mungkin sisa ya. karena takut kayak gitu sis. Tapi ya Kalau nggak apa-apa mungkin karena namanya takut mencoba. grammar kali ya. Nah itu yang sebenarnya teman-teman kalau dalam konteks conversation daily life ya atau daily activity kayak gitu teman-teman. Teman-teman nggak yang informal lah jatuhnya kayak gitu teman-teman untuk speaking sehari-hari. Teman-teman nggak Iya. perlu Dan terlalu memikirkan tentang grammarnya kayak gitu. Karena apa? Dalam konteks ya, speaking, ketika satu di orang berbicara dengan real orang life lain memang berbicara, itu bisa saling memahami aja atau bisa dimengerti satu sama lain, that's enough, teman-teman. Jadi kecuali memang dalam konteks yang ya. formal atau apa, kita perlu memikirkan sedikit demi sedikit grammarnya. Tapi kalau untuk tahap awal pun, namanya kita latihan kan nggak serta-merta kita langsung paham grammarnya gimana, kayak gitu, Francis. Jadi ya nggak apa-apa sebenarnya kita dengan grammar yang salah,
Tapi yang penting kan pasti dianya pun yang dia lebih tahu grammarnya pasti nanti akan setidaknya membantu kita dengan cara mengoreksi. Kamu seharusnya nggak boleh bilang kayak gini, bilangnya tuh kayak gini. Oh iya, Jadi iya. bahan bukan bahwasannya kita jadi minder karena takut salah, justru kita ambil hal baiknya. Oh, dia mau ngajarin kita nih, jadi kita bisa praktis lagi. Teman-teman. Ya. Ya, it's bertahap sih sebenarnya, Thank step by you. step sih kayak gitu ya. Ya, oke. Thank you, Bro Yahya. Oke. So maybe kita coba nanti untuk ada beberapa pertemuan ke depan kita manfaatkan teman-teman. Jadi teman-teman mulai sedikit demi sedikit melawan rasa takutnya ya teman-teman ya. Okay, so maybe that's all the things about the lessons that we learn, Francis. Kita ketemu lagi besok ya teman-teman. Dan thank you so much for coming today. So we would like to close the class. Kita tutup dulu kelasnya. Let's close it by praying together. Praying begin. All right, finish. So I think that's all from me. And the last I say, see you tomorrow and bye-bye. Thank you so much, Francis. Sayang. Bye-bye. Bro Yahya. Thank you.